Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Kita bertemu walaupun melalui media daring untuk melaksanakan pembelajaran setelah kemarin kalian mengikuti kegiatan PTS penilaian tengah semester. Mohon maaf hasilnya belum saya bagikan. Nanti dalam beberapa waktu ke depan hasil PTS akan saya bagikan. Nanti kalian yang nilainya masih bertanda merah, saya harap agar bisa diperbaiki kembali sehingga nilaimu akan menjadi lebih baik. Untuk pembelajaran kali ini adalah sikap atau perilaku kerjasama ataupun kompetensi dasar. Pembelajaran pagi ini adalah 3.8 memahami sikap kerjasama dan saling menolong. Tujuan pembelajaran ini satu, kalian bisa menjelaskan pengertian kerjasama, menyebutkan contoh kerjasama di sekolah, menyebutkan contoh kerjasama di rumah, dan manfaat dari perilaku kerjasama. Baik anak-anak, mari kita bersama-sama membaca doa. Sebelum belajar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Adakah kalian yang tahu apa itu kerjasama? Ya, betul. Kerjasama adalah melakukan sesuatu bersama-sama. Mungkin kalian di rumah dengan kakakmu atau dengan orang tuamu bekerja sama membersihkan rumah, mengepel, mencuci piring, dan pekerjaan lainnya. Kerjasama termasuk perilaku terpuji dan ini dianjurkan oleh agama Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kerjasama kalian dalam hal perbuatan baik. Dianjurkan oleh Islam. Kerjasama dalam keburukan sangat dilarang. Kalau kalian kerjasama dalam hal keburukan, nggak boleh. Misalkan kalian kerjasama dalam mengerjakan ulangan atau tes, itu tidak boleh. Kerjasama yang diperbolehkan adalah kerjasama dalam hal perbuatan baik atau perbuatan terpuji. Misal belajar bersama, kemudian menyapu, piket bersama-sama, di rumah membantu orang tua, bekerja sama dengan saudaramu, itu adalah beberapa contoh perbuatan kerjasama yang diperbolehkan oleh Islam. Mengapa kita harus bekerja sama? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan orang lain, saling membutuhkan. Sebagai contoh, kalian makan setiap hari makan nasi. Apakah kalian harus menanam padi sendiri, kemudian mengolah sendiri? Tidak kan? Kalian membutuhkan orang-orang lain, butuh pedagang untuk membeli berasnya, butuh petani ya, yang menanam padi dan sebagainya. Makanya di dalam ketika kita akan makan, kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya apa? Ya Allah, berkahilah kami. Mengapa kami? Karena dari satu butir beras itu banyak sekali jasa. Bukan hanya pedagang. Nah, di situ ada peran petani, di situ ada peran orang yang memiliki sawah. Semuanya berjasa sampai ke tangan kita berupa nasi yang kita makan. Makanya saya harap ketika kalian makan harus habis, jangan disisakan. Karena satu butir beras itu melibatkan banyak orang. Mulai dari orang tuamu yang membelikan kamu beras, pedagang yang menjual beli beras, kemudian orang yang punya sawah, kemudian petani yang menggarap sawah. Sehingga banyak jasa orang yang mampu menghasilkan padi atau beras. Contoh yang lainnya,
baju yang saya pakai dan juga kamu pakai, apakah kamu harus menanam kapas sendiri? Apakah kamu akan memintal kapas sendiri? Apakah kamu akan menjahit sendiri? Tidak. Ya, banyak orang yang berjasa terhadap apa yang sekarang kita pakai. Ya. Makanya di sini peran pentingnya kita bekerja sama. Di mana saja kita bisa kerjasama, di mana tempat kita bisa melakukan kerjasama. Kita bisa bekerja sama, bisa di sekolah, di rumah, di madrasah, bahkan di masyarakat kita bisa bekerja sama. Misalkan di sekolah, walaupun saat ini kamu belum boleh sekolah karena kondisi masih seperti ini ya. Semoga saja kondisi seperti ini akan segera berlalu sehingga kita bisa kembali bertatap muka, bersekolah di sekolah yang sangat kita cintai ini. Piket, apakah piket kamu sendiri? Tidak. Ya. Piket melibatkan teman-temanmu. Dibagi dalam satu minggu mungkin ada 4 sampai 5 anak yang bertugas. Di situ peran kalian harus bekerja sama, membersihkan kelasmu, membersihkan meja, kursi, dan lain sebagainya yang ada di kelasmu. Sehingga kelas yang kalian tempati terasa begitu nyaman. Kemudian di rumah bisa kerja sama dengan temanmu juga. Misalnya ada PR, kamu bisa bekerja sama mengerjakan PR bersama-sama dengan temanmu atau dengan orang tuamu atau dengan saudaramu. Di masyarakat contohnya, misalkan di rumah atau di sekitar rumahmu ada kerja bakti, membersihkan halaman depan, membersihkan jalan di depan, membuat gorong-gorong atau membuat selokan. Ya, kita bisa bekerja sama. Kalau kamu tidak bisa menyumbang tenagamu, pikiranmu, atau mungkin juga kamu bisa menyumbang snack jajanan untuk orang-orang yang sedang bekerja bakti. Rasulullah juga mencontohkan supaya kita bekerja sama. Contohnya ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Saat itu Rasulullah berhijrah bersama sahabat yang sangat beliau cintai, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau hampir sampai di kota Madinah. Dari perjalanan dari Mekah sampai ke Madinah, Rasulullah tidak sendirian, tidak hanya dengan Abu Bakar, tetapi melibatkan banyak sahabatnya. Ketika masih di dalam rumah, ketika beliau akan berangkat hijrah, beliau menitipkan rumahnya pada sahabat Ali karramallahu wajhah. Jadi saat itu ketika Rasulullah akan hijrah, sahabat Ali diberi mandat untuk tidur di kasur yang biasa beliau tiduri. Sedangkan di luar banyak orang-orang pemuda kafir Quraisy yang akan membunuh beliau. Wahai Ali, kamu tolong gantikan saya untuk tidur di tempat tidur kami. Sam'an wa ta'atan. Siap wahai Rasul. Nah, kemudian Ali tidur di dalam kasur yang biasanya beliau tidur di situ. Nabi Muhammad ketika akan keluar dari rumah, beliau dikepung oleh orang-orang pemuda kafir Quraisy. Kemudian beliau mengambil satu genggam pasir sambil membaca surah Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun. Kalau lebih seperti ayatnya. Kemudian ditaburi, disebar ke setiap pojok rumah. Walhasil pemuda kafir Quraisy tertidur lelap. Rasul bersama Abu Bakar keluar, ya, ditemani oleh anaknya, ya, yang bertugas apa? Anak Abu Bakar bertugas apa? Menghilangkan jejak unta beliau. Karena apa? Kalau tidak ada orang yang menghilangkan, maka jejak kaki unta dan kaki
beliau berdua akan ketahuan dan akan ditangkap oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy. Nah, beliau melibatkan banyak orang. Perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah berjalan sangat jauh. Dengan kerjasama yang begitu luar biasa, alhamdulillah Nabi Muhammad bisa sampai ke kota Madinah dengan selamat. Dan di sana beliau disambut oleh orang-orang Madinah yang disebut kaum Ansor, dan orang-orang Mekah yang terlebih hijrah yang disebut kaum Muhajirin. Beliau disambut dengan sambutan yang hangat, sambutan yang luar biasa. Ini disambut dengan qasidahan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da'a. Kemudian ketika beliau sampai di situ, beliau mempersatukan antara orang-orang Madinah, antara orang-orang Ansor dengan orang-orang Mekah atau kaum Muhajirin. Dipersatukan. Dan tujuannya apa? Mereka dipersatukan agar terjalin kerjasama yang erat di antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Anak-anakku yang saya cintai, kiranya itu sedikit penjelasan. Oh iya, sekali lagi, manfaat kerjasama. Apa manfaatnya? Bisa kamu lihat di LKS-mu, saya bacakan. 1. Ada pembagian tugas. 2. Setiap orang bertanggung jawab pada tugasnya. 3. Tugas sulit terasa mudah. 4. Meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial. 5. Pekerjaan yang sangat berat akan terasa ringan kalau dikerjakan secara bersama-sama. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian yang terakhir, manfaat dari kerjasama akan terjalin persatuan dan kesatuan. Anak-anakku yang saya cintai, kiranya untuk pembelajaran kita materi kerjasama saya cukupkan. Semoga kalian bisa memperhatikan dan mengikuti dengan seksama. Nanti tugas akan saya bagikan lewat link. Nah, tinggal kamu nanti kerjakan sendiri, isi link tersebut dan kirim. Nah, nanti saya bisa melihat bagaimana hasilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata Pak Guru yang kurang teratur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.